Adegan ini benar-benar cukup besar. Begitu besar sehingga Qin Yichen masih tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Bai Guanxing. Begitu besar sehingga Qin Yichen bertanya-tanya apakah ini benar saat ini. Aku tidak masih dalam kegelapan nenek moyang kulit hitam. Tapi aku benar-benar bermain dengan diriku sendiri untuk mendapatkan kekuatan dari keputusasaan setelah putus asa, bukan? Tapi Bai Guanxing tidak bisa melakukan kesalahan. Seperti sebelumnya, dia bisa menebak apa yang dia pikirkan tanpa Qin Yichen membuka mulutnya. Jangan khawatir, kamu benar-benar hidup. Hei Ancestor sangat sibuk. Siksa kami dan biarkan dia mendapatkan keuntungan darinya. Tidak ada waktu untuk menyiksamu, seekor semut kecil di alam Tao. Qin Yichen ingin meninju Bai Guanxing lagi, tetapi melihat Bai Guanxing hanya duduk di tanah, duduk di gunung yang tertutup salju, dan mengeluarkan biji melon. Tanya saja. Qin Yichen mengertakkan gigi, hari ini saya benar-benar tidak puas dengan Anda, tetapi saya bersedia mendengarkan Anda. Qin Yichen mengingat tes ini dalam pikirannya, dan dia tidak ingin melepaskan detail apapun. Tempat manapun yang memungkinkannya untuk belajar dengan rajin. Tes itu, jawaban yang paling benar, masih yang pertama melihat kekuatan terobosan nenek moyang Lei Ze. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, itu saja. Bai Guanxing tampak kesal dengan pertanyaan itu, karena dia tidak pernah tahu segalanya, dan telah memberitahu Qin Yichen berkali-kali. Dia memuntahkan kulit biji melon, menatap yang terakhir seperti orang bodoh. Ada menyalahkan diri sendiri di mata yang memandang si idiot. Lagi pula, kepalanya benar-benar patah. Dan itu juga dipukuli olehnya. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Bai Guanxing jarang mendengar Qin Yichen kali ini. Dia menunduk dan menjilat biji melon sambil berkata, Yichen, duduklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Ketika Anda masih muda, Anda pasti pergi ke sekolah swasta, kan? Qin Yichen duduk dengan cemberut di samping Bai Guanxing. Dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Anda ingin mengatakan bahwa pengetahuan mengubah takdir? Qin Yichen benar-benar berpikir demikian. Pengetahuan benar-benar dapat mengubah takdir. Di kota kecil tempat dia masih kecil, sekolah swasta sangat mahal. Dia berterima kasih kepada ayahnya, yang hanya seorang penjaga, dan ibunya, yang bekerja untuk Lin Mansion, karena bisa makan dengan hemat sehingga dia bisa pergi ke sekolah swasta ketika dia masih kecil. Sekolah swasta benar-benar sekolah swasta. Jika Anda tidak dapat mempelajari metode Tao, Anda tidak akan memiliki kekuatan supernatural tirani, dan bahkan hanya mengenali angka dan melek huruf. Tapi Qin Yichen ingat lebih dari sekali. Jika dia tidak membaca karakternya sendiri, maka dia akan memilih Xiao dan Tong, bukan? Hanya dengan mengenali karakter Anda dapat menjalankan tugas untuk Lin Mansion, mengambil resep untuk dibeli, dan menjadi magang gantong kecil. Bai Guanxing menatap matanya dan mengangguk sedikit. Banyak orang kuat di dunia ini memiliki kesamaan, yaitu, mereka belajar sepanjang waktu. Bahkan setinggi apa prestasi itu tergantung seberapa keras rajin belajar. Bai Guanxing terus tertawa lagi. Ketika saya masih muda, tuan sekolah swasta, biarkan Anda menghafal puisi, kan? Kembali. Bai Guanxing tersenyum lebih murahan. Kemudian setiap kali saya selesai menghafalnya, saya harus mengikuti tes singkat. Dan saya harus menjelaskan jauh-jauh apa yang diungkapkan puisi itu. Emosi macam apa yang dimiliki penulis pada saat itu, baik? Qin Yichen tertegun selama beberapa detik, dan benda yang telah terlempar ke dalam ingatannya di tempat yang tidak diketahui ini sebenarnya dipilih oleh Bai Guanxing dengan beberapa kata. Apakah Anda pernah memantau hidup saya sebelumnya? Bai Guanxing tersenyum santai. Kalau begitu selama kamu tidak bisa menghafalnya setiap saat dan menyimpang dari apa yang suamimu katakan, kamu harus mengulurkan tangan dan menyentuh papan itu, kan? Hanya dengan kalimat ini, Qin Yichen merasakan sakit di tangannya. Dan ketika dia menderita sebagai penguasa, itu adalah mimpi buruk yang sulit untuk dihapus sebagai seorang anak. Qin Yichen memiliki gambar pada saat itu. Tahukah kamu hal apa yang paling menyebalkan? Belakangan saya tumbuh besar. Saya menjadi seorang alkemis, dan saya berkelana ke seluruh dunia. Sejak saya bertemu dengan seorang penulis yang menulis puisi, saya kebetulan membaca artikelnya ketika saya masih kecil. Saya ingat dengan sangat jelas. Saat itu, suami saya menguji apa yang dikatakan tokoh sastrawan saya, dan saya salah setengah kalimat. Total ada 7 kata, jadi saya harus memukul papan 7 kali. Jadi saya bertanya langsung kepada penulisnya, apa yang diungkapkan puisi-puisi itu? Coba tebak. Penulis mengingatnya lama sekali sebelum memberitahu saya bahwa dia menulis untuk bersenang-senang pada saat itu. Itu menyenangkan. Bagaimana bisa ada ekspresi kemegahan penulis, yang mengungkapkan suasana hati penulis setinggi gunung? Penulis sendiri mengatakan bahwa dia menulisnya dengan santai. Ada hening sejenak di sekitar gunung salju. Apakah Yao Yuekong atau Hua Daoru memandang Qin Yichen dengan ekspresi simpati tetapi tidak bisa menahan tawa? Sekolah swasta, toko sastra, papan permainan. Ini terlalu jauh dari Yao Yuekong dan Hua Daoru. Bagaimanapun juga, mereka tidak duniawi sejak lahir. Tetapi sambil mencibir, Hua Daoru merasa sangat berempati, karena ketika dia memiliki pikiran yang terganggu dalam latihannya,
Taisu akan menggunakan tule untuk menggambarnya, yang jauh lebih kuat daripada penguasa biasa. Tentu saja, memukul Qin Yichen, yang masih anak-anak, dan Hua Daoru, yang terlahir sebagai dewa, serupa, keduanya adalah mimpi buruk masa kecil. Dan kemudian, Bai Guanxing juga geli, sementara wajah Qin Yichen berangsur-angsur menjadi serius. Itu adalah kehidupanku sebelumnya. Keluargaku dibunuh oleh musuh, dan aku membuat pencapaian kecil di bidang alkimia. Aku menggunakan Qi dan untuk mengundang master seni bela diri kembali ke rumah untuk membalas dendam. Saya kembali ke kampung halaman saya, menguburkan orang tua saya, dan menguburkan keluarga Lin. Ketika Qin Yichen mengatakan ini, matanya menjadi merah. Kemudian, saya mendengar bahwa saya tenggelam di sungai dan lolos dari pengejaran, tetapi terbunuh. Setelah mendengar ini, sekolah swasta yang mengajari saya saat itu benar-benar berdiri di depan musuh rumah dan berteriak. Semua orang tahu masalahnya, dan itu membangkitkan kemarahan dari musuh. Tapi meski begitu, pria itu tidak pernah berhenti di sini. Dia bahkan pergi ke kota utama 100 mil jauhnya untuk mencari penguasa kota untuk menuntut tuan dan memberi keluarga Lin sebuah pameran. Tapi dia bergegas ke jalan malam di kota dan dibunuh oleh musuh. Petik 2. Saya pergi mengunjungi kuburan tuan, dan istri tuan memukuli dan memarahi saya, dan menyalahkan saya dan mengapa saya tidak kembali lebih awal. Saya tidak tahu harus berkata apa saat itu. Saya memberi janda suami saya beberapa pil dan memberitahu Dantang setempat bahwa Hao Seng akan mengurus keluarganya. Pil obat itu, bahkan jika kamu ingin datang untuk terus mengajar, kamu tidak akan bisa mendapatkannya selama sisa hidupmu, tapi hatiku masih merasa malu. Mendengar hal tersebut, Hua Daoru terdiam, dan hanya merasa pedih di sudut matanya. Yang disebut guru itu tidak lain adalah biasa, dan bahkan Qin Yichen sendiri hampir lupa namanya, sehingga mereka yang sudah lebih dulu berdiri di Kaisar Alam Surga mengagumi mereka di dalam hati mereka. Gao Fengliang, Gao Fengliang. Bai Guanxing berseru 2 kali, lalu berkata, tapi sebelum kamu kembali, pasti ada seseorang di kampung halamanmu yang membuat lelucon secara diam-diam, kan? Lihatlah cendekiawan busuk itu. Aku khawatir dia bukan murid yang bodoh. Tapi untuk seorang anak kecil yang telah mengajar selama 2 tahun, dia pergi untuk memprovokasi tuan besar. Apakah tuan tua bisa dimarahi? Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia pantas dipukuli sampai mati. Semua orang akan menjaga satu sama lain. Kedua keluarga besar itu sedang berkelahi. Kamu adalah seorang sarjana. Apa yang kamu lakukan? Nada suara Bai Guanxing dalam setiap kalimat berbeda, dan bahkan ketegasan pria dan wanita, membuat Qin Yichen memikirkan gadis kecil yang menjual sayuran di kota, dan bisnisnya semakin memburuk.